336, episode 63 akhir mitos 3. Apa? Saya melihat pesan dengan mata kosong. Apa katanya? Rasi Bintang, ayah malam kaya, ingin menjadikanmu penerus Raja Dunia Bawah. Saya tidak salah. Saya menatap Persephone, yang tersenyum seperti ini. Daripada Yo Jong Hyuk, yang seharusnya menjadi penerusnya, saya malah dipilih. Tetap saja, saya tidak mengerti. Mengapa saya? Poseidon berbicara, kamu gila. Anda akan menjadikan penerus Anda seseorang yang tidak memiliki darah ilahi. Bukankah sudah lewat waktu untuk melupakan gagasan kuno tentang keturunan darah yang menjijikkan? Seseorang yang bahkan belum melakukan tugas suksesi. Dia melakukan tugas. Saya bertanya-tanya apa yang dikatakan Persephone. Saya menyelesaikan tugas untuk suksesi. Sesuatu muncul di benak saya. Aku akan memberimu tugas. Anda ingin menunjukkan kepada saya kisah yang menarik. Jika Anda berhasil, saya akan membiarkan Anda menemukan jiwa yang Anda inginkan. Tugas Anda adalah untuk memotong kepala ular. Tentu saja, ada kejadian ini. Tes yang saya lakukan untuk mendapatkan kembali jiwa putaran ke-41 Shin Yosung. Pada saat itu, saya memotong kepala Yamata no Orochi untuk menyelesaikan tugas Persephone. Itu bukan tugas biasa tapi tugas untuk suksesi. Sejak kapan ratu ini direncanakan? Neraka, apakah kamu serius? Anda ingin rasi bintang yang sepele itu menjadi penerus Anda? Poseidon berteriak dengan keras dan Hades melirikku. Kalau dipikir-pikir, Hades selalu menguntungkanku. Bapak malam yang kaya. Dia tampak keras dan menakutkan tetapi tidak pernah sekalipun dia melakukan sesuatu yang membahayakan saya. Itu aneh ketika memikirkan banyak karakter yang pergi ke dunia bawah dalam novel aslinya. Mata Persephone semakin dalam. Demon King of Salvation, lebih baik untuk memutuskan dengan cepat. Menjadi penerus dunia bawah. Itu menyarankan bahwa dalam skenario masa depan, aku mungkin bisa meminjam kemungkinan dunia bawah. Selain itu, saya memenuhi syarat untuk menjadi penguasa dunia bawah setelah menggantikan Hades. Pikir Kim Dokja. Jika saya menerima proposal mereka di sini, dunia bawah secara resmi akan dapat berpartisipasi dalam Gigantomachia. Sebagai imbalannya, mereka akan mendapat bagian dalam kisah raksasa Gigantomachia. Jika aku menolak proposal suksesi, dunia bawah akan menderita kerugian besar dan dikurung di bawah tanah lagi. Maka hubungan mereka dengan saya akan benar-benar terputus. Benar-benar pintar, Ratu Dunia Bawah. Dunia bawah akan mendapatkan hak untuk berpartisipasi dalam Gigantomachia. Saya akan bersiap untuk menggulingkan Olympus. Jika saya menolak tawaran ini, Poseidon adalah satu-satunya yang mendapat manfaat. Dalam situasi seperti itu, apa yang ada untuk dipikirkan? Untuk kembali ke bumi sesegera mungkin. Untuk membangkitkan ibuku, ini adalah cara terbaik. Petik 2. Aku akan menjadi penerus dunia bawah. Namun, saya memiliki kondisi. Petik 2. Aku dengan cepat memberitahuku kondisiku. Saya juga mengatakan bahwa saya tidak bisa menerima suksesi jika kondisinya tidak terpenuhi. Setelah beberapa saat, Rasi Bintang, Father of the Rich Knight, telah menerima kondisi Anda. Rasi Bintang, Raja Iblis Keselamatan, telah menjadi penerus dunia bawah. Saat saya membuat deklarasi, probabilitas Starstream bergerak. Banyak bintang memandang rendah saya. Beberapa cemburu pada saya, beberapa merasa kagum dan beberapa benar-benar senang. Kemudian Raja Dunia Bawah berbicara. Tombak yang membelah batas laut. Nada itu lebih tebal daripada suara apapun yang pernah saya dengar. Kami dari dunia bawah datang ke sini untuk melindungi penerus kami. Itu nada yang bisa diandalkan. Saya sangat menginginkan seorang ayah seperti ini. Aliran bintang yakin akan penyebab yang disarankan oleh Bapak Malam Kaya. Aliran bintang telah menerima kemungkinan masuknya ayah dari Malam Kaya. Skala besar sekarang bergerak. Itu pada tingkat yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Dua rasi bintang mitos naik pada skala masing-masing, melepaskan status mereka dan menghancurkan ekosistem skenario. Biro telah membangun tembok probabilitas untuk mencegah kehancuran skenario ini. Banyak rasi bintang yang berfokus pada tabrakan antara dua rasi bintang mitos. Banyak rasi bintang berteriak pengubah, tombak yang membatasi batas laut. Banyak rasi bintang berteriak pengubah, ayah malam kaya. Rasi bintang, Prisoner of the Golden Headband, terus mengawasi para pesaingnya. Rasi bintang, Abyssal Black Flame Dragon, bersemangat tentang konfrontasi nyata. Rasi, Plotter rahasia, diam-diam memperhatikan situasinya. Banyak rasi bintang memuji, Raja Iblis Keselamatan, untuk konfrontasi. 700.000 koin telah disponsori. Inilah saat saya menyadari betapa besar tindakan saya di Starstream. Dionysus tertawa sedih dan berkata, kamu benar-benar. Kamu tidak tahu apa yang telah kamu lakukan. Tidak, aku tahu. Kemudian kedua rasi bintang bergerak. Dalam kegelapan yang mengingatkan pada gunung raksasa, sabit hitam muncul. Sementara itu, Triaina muncul dari ombak yang mengalir deras seperti tsunami. Ada tabrakan saat gelombang melonjak di depan dan awan debu tercipta di udara, mengingatkan pada ledakan nuklir. Lalu tubuh Hades menghilang. Poseidon berseru, sial, itu kini. Jika Poseidon memiliki peninggalan bintang Triaina, Hades memiliki helm emas kini.
Sebuah peninggalan bintang yang dibuat oleh 3 saudara sepupu Olympus dan helm yang bisa menyembunyikan keberadaan pemakainya dari dunia. Ini adalah metode pertempuran pengecut, adik laki-laki. Kurung siku buka. Kamu masih mencoba untuk mengklaim bahwa kamu adalah kakak laki-laki. Setiap kali angin bertiup, uap air menyapu daerah itu dan ikan yang mati di tempat Poseidon terpesona. Poseidon yang marah mendorong Triaina menuju kemungkinan posisi pertahanan Hades. Gelombang badai menelan kegelapan sebelum kegelapan sekali lagi pecah dari gelombang. Itu adalah permainan tentang kebanggaan mitos. Dalam duel antara rasi bintang mitos, tak satu pun dari mereka mundur. Kisah raksasa, Underworld, berlanjut. Kisah raksasa, penguasa tertinggi lautan terbuka, berlanjut. Kisah utama mereka melanda dan Dionysus mati-matian mulai melindungi gua. Kisah-kisah yang telah dikumpulkan mitos-mitos sejak lahir bersinggungan. Tabrakan mitos menyebabkan beberapa kalimat hilang dan beberapa kalimat dilahirkan. Kisah hidup Poseidon dan Hades sedang ditulis ulang di sini. Saya menyaksikan adegan itu seperti sedang membaca novel. Gelombang baru mengalir dari tempat malam dan laut bertemu. Itu adalah adegan yang belum pernah dilihat di Ways of Survival. Itu cantik. Pertempuran itu sendiri spektakuler, luar biasa dan luar biasa. Aku mencabut pedangku. Kemudian suara terkejut Dionysus terdengar. Apa yang kamu lakukan sekarang? Aku tidak bisa hanya menonton. Jika pertempuran dua orang berlanjut, semua makhluk di sini akan musnah setelahnya. Kisah raksasa Gigantomachia akan direkonstruksi di sekitar pengaruh keduanya. Selain itu, mereka mungkin bahkan sekarang tetapi tahap pertempuran ini adalah lautan. Karena itu, sudah jelas siapa yang akan memihak dewa kemenangan. Aku harus membantu Hades. Ayo coba perburuan paus. Petik 2. Apakah kamu tidak melihat Athena menghilang ke cakrawala? Jika kamu terkena seperti itu, kamu akan mati. Itu karena dia mencoba menangkap paus ayah. Lalu bagaimana dengan bayi paus? Petik 2. Saya menunjuk Theseus, pahlawan besar Yunani, yang menerima keturunan Poseidon, merilis cerita di tengah ombak. Berhenti. Petik 2. Sekarang, berhenti, tolong. Ekspresi Dionysus berubah. Kamu ingin mengirim Poseidon kembali dengan mengalahkan Theseus. Ini pengecut tapi itu metode terbaik. Itu bukan pengecut. Namun, apakah Anda berpikir bahwa ikan akan memungkinkan Anda melakukannya? Tidak mungkin konstelasi tingkat naratif menembus gelombang itu. Ya, jika aku hanya mencoba dengan satu cerita. Namun, bagaimana jika saya memegang obor suci? Petik 2. Pada saat ini, ekspresi Dionysus berubah. Jangan bilang, kamu ingin membuat obor suci. Akankah kamu mengumpulkan cerita untuk menembus penghalang Paman Fish? Itu mirip. Obor suci. Nyala api yang menyala ketika banyak makhluk mengumpulkan kisah mereka. Dionysus bertanya, siapa yang akan membawa api itu? Kamu. Aku harus memakai baju tahan api dulu. Saya melihat Pluto yang rusak di dekat gua. Pluto benar-benar hancur dalam pertempuran sebelumnya dengan Ares. Saya mengeluarkan Old to New Thought. Kodok bernyanyi. Beri aku rumah tua dan aku akan memberimu rumah baru. Aku akan memberimu 2. Sebaliknya, perbaiki ini dengan yang baru. Petik 2. Pergi. Kekuatan sebenarnya dari Old to New Thought tidak hanya bertukar item dengan item baru. Kodok ini memiliki kekuatan khusus untuk mengganti barang yang rusak dengan barang baru, yang sama jika pengorbanan tersedia. Ada alasan Anacroft menginginkan kodok ini di rumah lelang. Saya memberi makan katak dengan beberapa peninggalan bintang tingkat rendah dari pertempuran tadi dan tubuh Pluto. Kodok itu membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan logam Pluto. Setelah beberapa saat, Pluto muntah. Wah, sial, apa, aku hidup. Pluto, yang lebih kecil dengan ukuran 2 meter, keluar sambil tertutup cairan lengket. Itu tampak sempurna tanpa goresan. Dionysus tampak agak terkejut tetapi ekspresinya masih gelap. Bagaimana kamu akan membuat obor suci? Apakah Anda pikir 12 dewa lainnya akan membantu Anda? Selain itu, obor perlu meminjam kekuatan matahari. Saya tahu. Namun, ada masalah kemudian. Ada sesuatu yang lebih mendesak saat ini. Seseorang bangkit dari samping Dionysus. Dia tampak mengerikan begitu dia bangun. Kamu bangun. Petik 2. Poseidon. Yo Jong-hyuk memegangi kepalanya seperti sakit kepala dan mengerutkan kening. Untungnya, itu bukan hit besar. Dia berkelahi di sana. Petik 2. Lawannya adalah Hades. Yo Jong-hyuk membaca medan perang sekaligus. Pertempuran hebat antara rasi bintang mitos. Kemungkinannya bergetar dengan gelisah. Mungkin dia sedang memikirkan hal yang sama sekarang. Ini adalah kesempatan bagus untuk memberikan pukulan bagi Olympus. Apakah kamu tidak tahu? Petik 2. Petik 2. Kita harus memukul mereka sekarang. Untuk melakukannya, kita membutuhkan kerjasama dari wanita yang kamu benci. Seorang wanita yang aku benci. Aku diam-diam menatap ke kedalaman gua. Kemudian dari jauh di dalam gua, sesuatu seperti obor dinyalakan satu persatu. Wanita itu berjalan perlahan melewati cahaya. Saya menatapnya dan bertanya sambil tersenyum, Anacroft, maukah Anda membantu? TL, Rainbow Turtle.